Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa-masa keemasan Islam, seandainya ada orang yang sanggup berjalan kaki dari Sam'an, ibu kota Yaman, ke Darul Bayda, Afrika Utara, siapa yang sanggup berjalan kaki tantang seorang khalifah yang amat sangat masyhur, Umar ibnu Abdul Aziz? Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Sam'an, Yaman, ke Darul Bayda, Afrika Utara, untuk mencari fakir miskin yang sedang kesusahan, maka pasti ia tidak akan menemukannya. Begitulah hebatnya pada masa-masa keemasan Islam. Pada masa-masa sebelum itu, seorang yang memegang kunci Baitul Maqdis langsung menyerahkan kunci tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Mengapa mereka begitu takut? Karena Islam memiliki kekuatan. Pada masa-masa keemasan Islam, seandainya ada seorang wanita yang menjadi korban seksual, lalu ia hanya mengatakan, "Wa Umara, wahai Umar, tolonglah aku," maka Umar tidak akan membawakan pedang. Umar tidak akan menghunus pedangnya lalu meneriakkan perang. Umar hanya membuat satu barisan yang amat sangat panjang, sehingga bergetarlah hati musuh-musuhnya. Dan memang Allah mengatakan, "Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah." Persiapkanlah kekuatan. Dengan kekuatan itu turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Dengan kekuatan itu musuh Allah, musuh kita semua akan takut kepada kita. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka gentarlah seluruh musuh-musuh kita. Tetapi bukan berarti agama Islam ini adalah agama yang radikal, agama yang keras. Tetapi agama Islam sesuai dengan namanya, Islam, berasal dari kata salam yang artinya penuh dengan kedamaian. Tetapi agama Islam harus memiliki kekuatan, karena jika tidak, Islam akan diinjak-injak, Islam tidak lagi dihormati. Lalu, di manakah kita pada masa sekarang ini? Apakah kita berada pada masa-masa keemasan Islam? Pada masa Islam benar-benar tidak memiliki kekuatan. Betapa bangganya kita, betapa bahagianya kita melihat koran berita bahwasanya jamaah haji kita tahun lalu adalah jamaah yang terbanyak. Betapa bangganya kita, betapa bahagianya kita melihat berita-berita bahwasanya masjid-masjid besar dipenuhi dengan air mata bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ke pelataran parkirnya penuh dengan orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berada pada masa keemasan Islam? Di satu sisi mungkin bisa ya, tapi lihat di sisi lainnya. Di tengah banyaknya umat Islam ini, orang begitu mudahnya mengatakan, "Kenapa khamar itu haram? Emangnya khamar itu ada orang mati karena meminum khamar?" Di negeri yang banyaknya Islam ini, orang begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati dan telinga orang yang beriman. Di mana kekuatan Islam? Kenapa orang begitu mudah melecehkan agama kita? Karena Islam tidak lagi memiliki kekuatan. Salahkah
Dan inilah yang telah diprediksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada saat tiba masanya nanti, kalian akan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya, satu akan menarik tangannya, satu akan mencabut kepalanya. Lalu para sahabat bertanya, apakah pada masa itu kami sedikit ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalian banyak. Lalu kenapa ya Rasulullah? Apa yang membuat kami diremehkan orang? Kenapa mereka menghina kami ya Rasulullah? Mengapa menginjak-injak agama kami ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, asabakumul wahn, kamu terkena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati. Karena penyakit inilah kalian tidak lagi dihormati oleh musuh-musuh kalian. Kalian tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuh kalian. Apakah musuh salah? Terlalu banyak yang menyalahkan musuh, terlalu banyak yang menyalahkan kegelapan, tapi tidak banyak yang menyalahkan lilin di tengah kegelapan. Apakah musuh salah? Ya, musuh salah, tapi kita juga salah. Kenapa bakhil? Kenapa jahil? Kenapa berpecah belah? Tidak ada yang paling bahagia melihat perpecahan kita kecuali orang-orang yang musyrik, orang-orang yang benci kepada kita. Lan tardo, Allah tidak menggunakan kata la artinya tidak, tapi digunakan kata lan. Lan artinya tidak akan. Walang tardo, mereka tidak akan ridho, mereka tidak akan senang hati, mereka tidak akan puas. Angkal Yahudu walan Nasara, Yahudi dan Nasrani sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut dengan agama mereka. Ikut agama bukan berarti berubah menjadi Nasrani atau Yahudi. Kalian masih tetap Islam, tetapi kalian tidak lagi memiliki izzah, kekuatan sebagai seorang Islam. Hanya sebagai Islam ritual, hanya sebagai Islam biologis. Masalah ada komitmen dengan ajaran Islam itu tidak penting. Karena penyakit inilah musuh-musuh kita tidak lagi menghormati dan takut kepada kita. Padahal dulunya ini negeri kita ini diperjuangkan dengan nama Allah. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Tengku Umar di Surabaya, Tengku Umar di Sumatera meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Sultan-sultan Melayu semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Justru kalimat Allahu Akbar itu tidak lagi bermakna apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bangkit. Bangkit bukan berarti menjadi agama yang keras, agama yang radikal. Kita harus bangkit dengan kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, kekuatan iman dan Islam. Siapa orang-orang yang bisa dibeli agamanya dengan uang? Siapa orang-orang yang bisa dibeli suaranya dengan uang? Mereka yang ekonominya kurang. Maka dari itu, yang mau menjadi kaya silahkan kaya sekaya-kayanya. Karena dengan kekayaan itu, orang akan segan kepada kita. Tetapi ingat, ketika kita telah kaya, kita harus membantu agama Allah. Kita harus membantu masjid-masjid Allah. Kita harus membantu saudara-saudara kita. Kita harus saling menguatkan sehingga kita bisa lagi bangkit menjadi kaum yang pada masa-masa keemasan Islam. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lepas subscribe Sinematik Islami
dan juga follow